Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian prejudice atau prasangka. Prejudice atau yang biasa kita sebut prasangka menunjuk pada struktur sikap umum dengan komponen afektifnya, emosional. Prasangka bisa positif maupun negatif. Namun para psikolog sosial dan orang-orang pada umumnya menggunakan kata prasangka terutama menunjuk pada sikap negatif terhadap orang lain. Sikap negatif terhadap individu atau sekelompok individu tertentu yang hanya didasarkan pada keanggotaan individu tersebut dalam kelompok tertentu. Prasangka juga berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Saya akan menjelaskan macam-macam prejudice. Ada 4 macam prejudice. Yang pertama, prejudice racism. Yang kedua, prejudice sexism. Yang ketiga, ada prejudice ageism. Yang keempat, ada prejudice heterosexism. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan hanya 2 macam prejudice. Yang pertama, saya akan menjelaskan prejudice racism. Apa sih prejudice racism itu? Prejudice racism adalah prasangka ras yang menjadi terlembagakan, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah, sekolah, dan sebagainya, dan dilakukan oleh hadirnya struktur kekuatan sosial. Selanjutnya, ada prejudice ageism. Prejudice ageism ini kecenderungan yang terlembagakan terhadap diskriminasi berdasar pada usia atau prasangka berdasar pada usia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang prejudice racism, di mana prejudice ini adalah prasangka yang ditunjukkan kepada ras individu tertentu ataupun ras kelompok tertentu. Kita ambil contoh tentang pelaku pemboman gereja KKI di Ponorogo, Surabaya adalah seorang perempuan yang bercadar, sehingga orang yang bercadar sebagian besar dicurigai memiliki iktikat buruk untuk meneror. Padahal banyak loh orang-orang atau perempuan yang bercadar yang berhati baik dan tidak ada sedikit pun iktikat buruk untuk meneror. Nah, contoh lainnya dalam prejudice racism ini adalah dilihat dari jenis kulit. Ketika kita pertama kali melihat seseorang yang berjenis kulit hitam, kita akan menyangka bahwa orang tersebut berasal dari Papua. Padahal tidak semua orang Papua memiliki jenis kulit yang hitam. Saya pribadi memiliki pengalaman berteman dengan orang Papua, dan pada kenyataannya teman saya tersebut adalah seseorang yang memiliki jenis kulit putih. Nah, contohnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai contohnya, ketika seseorang atau orang dewasa itu mengabaikan ide karena mereka terlalu muda, atau berasumsi bahwa mereka harus berperilaku dengan cara tertentu karena usianya. Sebagai contohnya, ketika seseorang atau orang dewasa itu mengabaikan ide karena mereka terlalu muda, atau berasumsi bahwa mereka harus berperilaku dengan cara tertentu karena usianya. Dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa melihat seseorang berdasarkan usianya, karena banyak orang yang lanjut usia, mereka bisa menyeimbangi dan bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak seperti yang kita bayangkan bahwa mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu juga sebaliknya, orang-orang yang masih muda sering dianggap remeh kemampuannya, padahal mereka bisa saja memberikan ide yang lebih cemerlang, seperti itu. Saya akan menjelaskan sebab-sebab timbulnya prasangka. Orang tidak akan dengan sendirinya berprasangka terhadap orang lain. Pasti ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dan menyebabkan seseorang berprasangka. Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. Dia bisa jadi berprasangka karena mencari kambing hitam seseorang. Orang berprasangka karena memang sudah dipersiapkan di dalam lingkungan ataupun kelompok untuk berprasangka. Jadi seperti sudah direncanakan ataupun sudah di mapping untuk melakukan prasangka. Kemudian prasangka timbul karena adanya perbedaan
di mana perbedaan menimbulkan perasaan superior. Jadi, perbedaan ini sangat mempengaruhi seorang berbuat prasangka atau melakukan prasangka terhadap orang lain. Prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan ataupun pengalaman yang tak menyenangkan. Jadi ini adalah salah satu faktor yang bisa dibilang banyak terjadi di lingkungan sekitaran kita ya. Kesan yang menyakitkan ataupun pengalaman yang tak menyenangkan. Apa saja sih usaha untuk menghilangkan dan mengurangi prasangka atau prejudice? Di sini saya akan menjelaskan dua usaha menghilangkan atau mengurangi prejudice. Yang pertama ada usaha preventif. Usaha preventif itu usaha untuk mencegah seseorang atau kelompok tertentu agar tidak melakukan prasangka atau prejudice dengan cara menciptakan ketentraman, damai agar semua tidak melakukan prasangka atau prejudice. Yang kedua yaitu usaha kuratif, yaitu usaha penyembuhan bagi orang-orang yang sudah melakukan prasangka atau prejudice. Nah, di sini saya akan menggabungkan bagaimana cara mencegah dan menyembuhkan prasangka atau prejudice. Yang pertama dimulai dari diri kita sendiri, jangan terlalu cepat menilai orang lain berdasarkan dilihat dari luarnya saja. Yang kedua yaitu open mind. Open mind itu merupakan situasi di mana kita mempunyai pemikiran terbuka terhadap situasi baru di luar batas pengertian kita. Biasanya orang-orang yang open mind itu toleransi, mengerti apa itu perbedaan, memahami apa itu indahnya perbedaan, karena perbedaan bukanlah sesuatu tentang permusuhan dan pertentangan saja, akan tetapi perbedaan juga bisa menjadi indah apabila perbedaan tersebut bisa melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan juga biasanya orang-orang yang open mind itu tidak memaksakan seseorang atau kelompok tertentu untuk sama atau sesuai dengan standar yang kita miliki atau kelompok yang kita miliki. Yang ketiga yaitu mengenali dampak negatif dari prasangka atau prejudice. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami prasangka atau menjadi korban prasangka orang lain terhadap diri kita sendiri. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa prasangka atau prejudice itu bukanlah sesuatu hal yang baik, melainkan dapat merugikan orang lain, dapat mengganggu kesehatan mental orang lain, menyebabkan rendahnya harga diri seseorang, depresi, belajar terganggu, pekerjaan terganggu, dan lainnya. Maka perlu kita ingat bahwa apabila kita memiliki prasangka terhadap orang lain, kita harus tahu konsekuensinya itu sangat merugikan dan menyedihkan bagi individu tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan hubungan sosial dengan cara bergabunglah dengan kelompok-kelompok tertentu, karena dengan kita bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu yang sudah pasti banyaknya perbedaan keragaman seperti perbedaan agama, ras, suku, dan lainnya, itu akan menambah pandangan dan wawasan kita terhadap kelompok-kelompok tertentu, dan juga itu merupakan cara mengatasi prasangka seperti itu. Lalu yang kelima, jangan membenarkan prinsip stereotip apabila kita berinteraksi dengan orang lain, karena prasangka itu terjadi apabila ide yang kita miliki sebelumnya dibenarkan oleh stigma atau stereotip. Yang terakhir yaitu berpikir positif. Berpikir positif itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Kenapa? Karena dengan kita berpikir positif akan menangkal pikiran-pikiran negatif kita terhadap orang lain maupun diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami jelaskan tentang prejudice atau prasangka dapat kita ambil pelajarannya dan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih.